Masih ingatkah semua, saat rumah Ahmad Sahroni anggota DPR, yang dikenal sebagai Crazy Rich Tanjung Priok, digeruduk massa? Bukan cuma rumahnya yang kena sasaran, tapi juga deretan mobil mewah di garasinya. Beberapa mobil benar-benar rusak parah, tapi di balik kerusakan itu, ada sisi menarik. Mobil-mobil ini bukan mobil biasa, melainkan ikon otomotif dengan cerita masing-masing yang dimiliki pada setiap kendaraan tersebut. Hal inilah yang akan kita bahas lebih lanjut. Daripada bahas politiknya, ataupun masalah dan kericuhan yang sedang terjadi di sana. Lebih baik, yuk kita bahas 4 mobil yang rusak parah itu. Kita lihat spesifikasi, keunikan, sampai fakta menarik yang bikin mereka istimewa. Namun sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, jika kalian berkenan mendukung kami, maka tekanlah tombol subscribe supaya channel kami semakin berkembang. Dari hasil analisa kami, di sini kami memilih 4 mobil ikonik dan yang sedang tren pada masanya. Mobil ini terdiri dari 2 mobil listrik dan 2 mobil klasik yang menjadi warisan otomotif. Mobil pertama yang jadi korban amukan adalah Tesla Model X. SUV listrik ini terkenal dengan desain pintu belakangnya yang unik, Falcon Wing Doors. Saat dibuka, pintunya terangkat ke atas layaknya sayap burung. Jarang banget ada mobil seperti ini di jalanan. Tapi jangan salah, ini bukan sekadar gaya. Tesla Model X ini bisa melesat dari 0 ke 100 km per jam hanya dalam 3,1 detik. Bayangkan, sebuah SUV keluarga, tapi performanya bisa menandingi supercar. Jarak tempuhnya pun luar biasa, sekitar 560 km sekali cas. Ditambah teknologi autopilot dan sistem update software lewat udara, bikin mobil ini terasa seperti smartphone beroda. Sungguh tinggi selera Sahroni ini ya. Fakta unik. Tesla Model X jadi pilihan banyak selebriti dunia, dari keluarga Kardashian sampai atlet NBA. Di Indonesia, jumlahnya sangat terbatas, sehingga jadi simbol eksklusivitas tersendiri. Sangat disayangkan Tesla ini harus merasakan amukan warga, padahal harganya miliaran. Selanjutnya ada Lexus RZ, SUV listrik pertama Lexus, yang benar-benar dibuat dari nol sebagai mobil listrik murni. Tidak seperti mobil listrik lain yang biasanya masih adaptasi dari model bensin. RZ lahir dengan platform EV khusus, desainnya futuristik, dengan interior yang tetap mewah khas Lexus. Jarak tempuhnya sekitar 400 sampai 450 km. Ini sangat cukup untuk penggunaan harian. Jok mewah pada mobil Lexus didesain dengan material premium seperti kulit berlubang. Fitur penyesuaian yang luas untuk kenyamanan seperti bantalan kursi dan sandaran kepala yang dapat disesuaikan, serta sistem lumbar untuk mengurangi tekanan punggung. Lexus RZ dilengkapi panoramic roof super besar yang bikin kabin terasa lapang dan modern. Bedanya dengan atap kaca biasa, Lexus kasih teknologi dimming hanya dengan sentuhan tombol. Kacanya bisa berubah dari bening jadi redup, jadi saat siang terik, kabin tetap sejuk, tanpa perlu tirai manual. Kalau biasanya pemanas kabin mobil bekerja lewat AC, Lexus RZ punya cara canggih, dan mereka sebut radiant heater. Teknologi ini menghangatkan area kaki penumpang lewat radiasi panas, langsung dari dashboard. Lebih cepat terasa hangat, dan yang paling penting, jauh lebih hemat energi. Satu lagi, detail keren dari Lexus RZ, adalah Nei Illumination. Ini sistem lampu ambien interior yang terinspirasi filosofi Jepang tentang cahaya dan bayangan. Lampu LED di kabin bisa berubah warna, mengikuti mode berkendara, atau suasana hati pengemudi. Hasilnya, kabin terasa hidup, penuh karakter, dan benar-benar mewah. Mobil listrik Sahroni yang ini, harganya di Indonesia, bisa tembus lebih dari 2 miliar rupiah. Menjadikannya salah satu SUV listrik premium termahal di jalanan kita. Mobil ini sebenarnya representasi Lexus untuk era baru. Sayang sekali harus mengalami kerusakan parah akibat insiden itu. Dari mobil listrik, kita beralih ke sebuah legenda klasik yaitu Porsche 356. Mobil ini sangat bersejarah, karena merupakan mobil produksi pertama Porsche sejak ke 1948. Dari sinilah DNA Porsche lahir, yang kemudian melahirkan Porsche 911. Mesinnya mungkin kecil untuk ukuran sekarang, tapi bodinya ringan,
dan handlingnya istimewa. Karena itu, 356 jadi favorit pembalap dan kolektor di seluruh dunia. Harga kolektor untuk sebuah Porsche 356 bisa tembus miliaran rupiah, apalagi kalau kondisinya masih asli. Fakta menariknya, aktor legendaris Steve McQueen pernah punya Porsche 356, dan mobil ini sering muncul di film-film klasik Hollywood. Namun sayang sekali, sebuah ikon sejarah otomotif seperti ini ikut jadi korban dalam kerusuhan. Sekilas mobil ini terlihat seperti Porsche 356 asli, tapi ternyata unit milik Ahmad Sahroni adalah replika buatan Tuxedo Studio di Bali. Dibuat handmade dengan bodi aluminium dan interior kulit, detailnya sangat mirip orisinal. Mesinnya pakai boxer 1600 cm3, bertenaga sekitar 55 HP. Jauh lebih sederhana dibanding Porsche modern. Meski replika, harganya tetap fantastis, bisa tembus miliaran rupiah. Jadi wajar kalau mobil ini tetap jadi koleksi berharga, meskipun bukan Porsche asli pabrikan Jerman. Terakhir, ada Ford Mustang, muscle car legendaris asal Amerika. Generasi klasik Mustang, terutama model fastback, jadi ikon budaya pop era 60-an. Mobil ini sering muncul di film, seperti Bullitt bersama Steve McQueen, atau Gone in 60 Seconds. Mustang dikenal dengan mesin V8 bertenaga dan suara knalpotnya yang khas menggelegar, macho dan penuh karakter. Bahkan sampai sekarang, Mustang masih diproduksi dalam bentuk modern dan tetap jadi salah satu mobil sport paling laris di dunia. Unit yang rusak di garasi Sahroni, kabarnya adalah Mustang Classic Fastback era 60-an. Mobil ini biasanya dibekali mesin V8 berkapasitas antara 4,7 sampai 5,0 liter, dengan tenaga sekitar 200 hingga 300 horsepower, tergantung varian. Sekarang, Mustang Classic jadi buruan kolektor. Harganya bisa sangat bervariasi, mulai dari 1 miliar rupiah untuk kondisi standar, sampai belasan miliar kalau unitnya langka atau pernah muncul di film. Mendapatkannya pun tidak mudah, biasanya harus impor langsung dari Amerika atau berburu di lelang mobil klasik dunia. Jadi wajar ketika satu unit Mustang rusak parah di Indonesia, nilainya bukan sekadar angka, tapi juga sejarah yang sulit digantikan. Jadi itulah 4 mobil paling menarik, dengan eksklusivitas dan cerita uniknya masing-masing. Mulai dari Porsche klasik yang jadi replika langka, Lexus listrik penuh teknologi modern, Tesla ikonik pemimpin revolusi kendaraan masa depan, hingga Ford Mustang legendaris yang jadi simbol budaya pop Amerika. Sayangnya, keempat mobil ini tak luput dari kerusakan akibat amukan massa di rumah Sahroni. Kerugian materi jelas besar, tapi yang lebih berharga adalah hilangnya sejarah dan nilai emosional dari mobil-mobil ini. Yang menarik, setelah insiden tersebut banyak yang membahas tentang McLaren Senna milik Gabriel Ray. Karena McLaren Senna itu dikabarkan sebelumnya milik Sahroni, lalu dibeli dan dirawat oleh Gabriel Ray, jauh sebelum insiden penjarahan itu. Seorang kolektor mobil yang dikenal luas di Indonesia dan bos dari thrift. Jadi bisa dibilang, salah satu hypercar paling langka di dunia ini berhasil lolos dari amukan massa dan kini berada di tangan yang tepat. Sekarang McLaren Senna itu menjadi primadona di jalan raya dan selalu trending di sosial media bersama Lamborghini Revuelto beserta Ferrari SF90XX Lehman's Edition. Kalau dilihat dari situasinya ini 4 mobil rusak parah, 1 mobil super langka berhasil selamat. Dari sini kita bisa lihat betapa berharganya koleksi yang ada di garasi itu, bukan hanya karena harganya, tapi juga karena teknologi, sejarah, dan nilai ikoniknya. Tapi terlepas dari tragedi kontroversi yang terjadi di rumah Sahroni kemarin, bisa disimpulkan bahwa beliau ini punya selera yang tinggi di bidang otomotif dan patut kita apresiasi untuk serentetan koleksinya. Semoga lain waktu bisa lebih berhati-hati ya. Sekarang, pertanyaannya, kalau kamu diberi kesempatan untuk memilih dan menyelamatkan 1 dari 5 mobil tadi, Tesla yang modern, Lexus yang mewah, Porsche yang klasik, Mustang yang ikonik, atau McLaren Senna yang langka, kamu bakal pilih yang mana? Tulis pendapatmu di komentar.